saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Coba kita melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Kalau saudara ingin membaca bersama-sama dengan saya, kita akan baca bersama-sama ayat ini, yaitu di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Dapat saudara? 1, 2, dan 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya tertarik untuk kita bersama-sama melihat tentang apa yang dimiliki oleh Daniel, the excellence of spirit. Itu. Jadi roh yang sempurna itu. Excellent. Extraordinary, incredible, out of mind. Dan supposed to be, saya dan Anda juga harus mestinya memiliki roh yang itu. Halo? Amin. Kenapa demikian? Karena Daniel beda dengan yang lain. Saya dan Anda juga harus beda dengan yang lain. Beda. Yang koruptor, yang males, yang berfoya-foya, yang kedagingan, yang penuh dengan roh keduniawian itu. Harus beda. Kalau ditanya seperti Yesus, aku bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari atas. Jadi dia layak untuk naik ke sorga, ke atas. Sorga gak ada yang di bawah. Sorga itu di atas. Amin. Kedudukan bawah dan atas beda, saudara. Ya. Oh, dia bawahan, kan gitu. Oh, dia pejabat tinggi-tinggi itu di atas. Nah, kalau kita melihat kenapa Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa, maka kita bisa melihat satu kekuatan dari Daniel yang kita bisa jadi contoh, atau kita contohi bersama. Dan jadilah orang-orang yang seperti itu, dan automatically the excellence of spirit itu hadir. Dan dia selalu menjembatani, entah either menjadi penolong, bahkan menjadi pembela, bahkan menjadi penerang bagi hidup kita, bahkan menjadi pribadi yang selalu diunggulkan oleh Tuhan. Coba kita lihat yang pertama. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat, kalau Anda baca kebenaran firman Tuhan, ternyata Daniel itu takut akan Tuhan. Setuju nggak? Takut akan Tuhan. Bahkan setidaknya ketika Alkitab katakan, ketika surat perintah itu sudah dibuat, ayat 11 kita baca sama-sama, di dalam Daniel pasal yang ke-6, 1, 2, dan 3, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi the spirit of excellence itu mengerjakan peribadatan dalam hidup kita. Anda lihat 3 kali sehari Daniel berlutut, memuji, menyembah Allahnya, berdoa. Itu peribadatan. Kalau Anda biasa ke gereja, Anda bisa melihat bahwa hal itu dikerjakan di gereja. Entah itu memuji, entah itu menyanyi, entah itu memuliakan, entah itu berdoa, ada di situ. Jadi ternyata
The spirit of excellence itu mengerjakan hal yang itu. Supaya apa? Dengan demikian kita bisa mengerti dan bisa melihat bahwa the spirit of excellence itu mengajar kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan di dalamnya ada 3 hal. Yaitu mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan. Amin. Daniel takut akan Tuhan. And how about us? Ada masalah dikit, larinya kemana? Karaoke. Larinya kemana? Klub malam. Larinya kemana? Tempat hiburan. Larinya kemana? Ke manusia. But Daniel tidak. Dia datang ke rumahnya karena dia tahu di situ ada tempat dia beribadah. Tempat di mana dia memuji, membesarkan nama Tuhan, menyanyi, berlutut dan berdoa. Berapa kali dilakukan? 3 kali sehari. Jadi kalau Anda mau sembuh, makan obatnya 3 kali sehari. Itu ambil contoh dari ini. 3 kali sehari. Amin. Ibadah hari Minggu aja suka susah di gereja lain. Oh di sini saya lihat sih luar biasa. Benar ya, I'm telling the truth. Bahkan Albert sedang meniti untuk ibadah yang kelima. Enggak tahu tapi kayaknya otak kita sih sama. Yang kelima, kalau yang keempat aja udah begini, rasa-rasanya jalan yang kelima gampang. Siap ya Bert? Nanti kalau kelima sudah penuh ke 6. Jam 7 sampai jam 9, 8, 9. Dan saya tidak menargetkan dia untuk buka yang ke-7. Nah itu bisa jam 9 sampai jam 11 ya. Apalagi yang ke-8. Orang ibadah masing-masing di rumah. Nah seperti apa takut akan Tuhan? Kan begitu. Halo. Jadi roh yang turun 2000 tahun yang lalu mengajar kita untuk takut akan Tuhan. Fear of God. Sekali lagi, fear of God. Lihat Tuhan gemeter. Berhadapan dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Contoh satu nih, contoh. Tadi teman-teman saya sudah ada di ruangan pengembalaan sih, ya, di ruang tunggu. Dan saya sudah janji dengan teman saya yang diangkat rahimnya dan dioperasi juga ambeien-nya. Kita akan makan jam 3. Tiba-tiba Albert, ayo Pak nanti yang jam 3. Loh enggak, saya udah selesai jam 1. Jam 3, loh Pak enggak boleh gitu Pak. Pak enggak begitu. Saya jawab, Bapak Albert enggak boleh gitu. Saya tahu 3 kali, enggak Pak sudah 4, saya enggak tahu. Jangan Pak, saya enggak siap khotbah. Saya juga enggak siap untuk ditambahkan. Jadi ujungnya apa? Ujung-ujungnya cuma satu Bro. Takut enggak kita akan Tuhan? Coba dimanapun Anda pergi, Pak nanti ada uang tambahan Pak. Pak nanti ada gaji ke-13, pasti kita tunggu. Gereja kalau ditambah-tambah diiming-imingi dengan itu, ini jemaat yang datang bergantungan. Yang datang ke sini dapat 5 juta, ini penuh. Ada yang merosot, naik lagi, rosot. 5 juta bos. Tapi I'm proud of you. Tidak ada iming-iming itu di kebaktian keempat, penuh juga. Beri tepuk tangan dulu buat saudara. Iya. Ibadah pertama ya sampai lobi. Ibadah kedua sampai lobi juga. Ibadah ketiga juga penuh. Keempat, wow. Saya akan bercerita dimanapun saya khotbah nanti. Pak Albert juga yang mengatakan, Pak, ya namanya kami orang kecil. Dia bilang orang kecil, saya lihat tinggi badannya enggak kecil. Doa orang kecil Pak, doa orang kecil. Saya udah mendapatkan khotbah baru tentang doa orang berdosa, doa orang yang berkebutuhan, terus doa orang benar, udah cukup tuh 3. Dia tambahin, Pak doa orang kecil, udah nanti saya cari ayatnya. Doa orang kecil. Dan dia bilang, Pak gereja kami bertumbuh Pak, pernah 6 bulan stuck ya. Ya saya pikir Tuhan,
Saya salah apa? Stop pembangunan. Akhirnya 6 bulan kemudian Tuhan bilang, udah rasa? Udah rasa? Ya Tuhan, ya Tuhan. Langsung, bukan dari jemaat ya. Dari nggak tahu, entah berantah. Saya seringkali dapat yang begitu, entah berantah. Yang nggak tahu orangnya, keturunannya, darahnya biru atau merah, saya nggak tahu. Pokoknya saya lihat ada aja tuh. Because yang mengerjakannya adalah the spirit of excellence. Roh Kudus itu sempurna. Amin. Dan apa yang diceritakan oleh Albert sama. Jadi kalau ada pendeta bilang, kita bicara firman. Ini lagi firman. Tapi firman ada implementasi dong. Kalau saya ngomong firman terus sama istri saya bilang, saya udah ngerti Pak. Ngerti Pak. Tiap kali saya bilang, Ma, hai istri, iya itu firman. Betul. Juga ada begini Pak firman, hai suami, ada. Pak, beri maka engkau akan diberi. Ada, aku udah hafal firman. Tapi yang dibutuhkan oleh istri saya dan anak saya adalah apa? Implementasi. Setuju nggak? Aplikasi, betul nggak? Oh, cuma ngomong omon firman melulu. Terus baca firman, dengar firman, renungkan firman. Tapi nggak ada aplikasi, implementasi. Harus jadi pelaku firman juga dong. Yang mana yang tadi bilang? Hebat ya. Dia juga bilang, benar. Saya ngomong firman tapi saya kasar sama istri saya. Tuhan bilang gak laku loh. Di sorga gak laku bet. Kalau dia udah begini. Saya udah tahu apa di hatinya. Udah begini. Kenapa sih Ma? Masa gak ngerti-ngerti? Ya udah. Kamu udah makan? Belum nanya. Kamu mau makan? Enggak Pak, gak makan udah kenyang. Kenapa begitu? Ya, kalau kamu punya roh kamu tahu. Antara dua. Di sini sama di sini. Gak jauh. Sedihnya gak jauh. Kalau enggak karena Tuhan, yang kedua karena enggak jauh. Kefret aja, kefret. Nah, gue kefret lo nih, yuk kita makan. Dari tadi dong ngomongnya begitu, udah. Barang tuh selesai, orang bilang, tuh pendeta ngomongnya berkat mulu. Ini butuh berkat. Halo, butuh. Hanya tolong bagaimana kita mengartikan berkat itu. Cukup itu berkat. Betul nggak? Berkelimpahan itu berkat. Kedamaian berkat. Sukacita berkat. Kalau Anda mau tambahkan ini boleh berkat. Tanpa ini juga setengah mati. Betul nggak? Hidup setengah mati. Ya, saya yakin dan percaya susah juga kita. Tapi kalau bayar listrik ada. Bayar telepon ada. Makan ada. Rumah ada. Sewa rumah oke. Kontrak boleh. Kos boleh, yang penting ada rumah. Itu berkat. Apalagi pekerjaan ada, penghasilan ada. Saya yakin Anda akan dihormati. Coba kalau nganggur. Cuman nyanyi, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Nyanyi 1000 kali, gak ada pekerjaan. Saya yakin dan percaya. Tempat kita di belakang. Di belakang Pak. Gereja juga butuh ini. Halo. Saya ikuti perjalanan gereja ini dari awal. Ya, dari bambu-bambu kita naik ke atas. Kita doa roh. Ini akan jadi gereja Pak, lantai 2. Mana? Ini Pak. Lihat dengan pandangan rohani. Oh iya. Jemaatnya di mana? Itu Pak, duduk di situ. Dari awal udah begitu. Udah saya berdoa, Tuhan Kau hadirkan jemaat buat gereja ini dengan hebat dan baik. Hari ini sudah 4 kali ibadah ya. Banyak gereja besar, jemaatnya cuma 12. Mau ikuti Yesus 12 ya terus. Saya pernah satu gereja 17 tahun gak berubah-ubah. Oh no, 8 tahun gak berubah-ubah. Jemaatnya 17.
Saya datang lagi 2 tahun, 17. Bulan depan 17. Saya tanya sama gembala, Pak enggak bertumbuh. Oh enggak Pak, biar aja yang setia-setia. Luar biasa. Terus dia bilang, Bapak ada ide bagaimana untuk membuat gereja itu bertambah. Saya bilang, kau harus reformasi. Dalam hal apa Pak? Itu singer tuh. Singernya nyanyi. Yang ku orang lihat kan, ini dia kenapa jadi begitu? Buka hati, nggak layak. Berani Pak, ganti Pak. Itu saudara saya, ya udah kalau main saudara-saudaraan, terus begitu. Nggak tahu sekarang karena saya udah nggak di situ lagi. Saya ngomong, duduk depan saya gembalanya, terus tiba-tiba anaknya datang. Mau makan bakso. Ya udah ambil aja dari kolektor. Kolektor di depan sih, main diambil aja. Saya tadi mau bilang, duit gue juga ada di situ tuh. Maksud saya gini, kumpulin dulu. Betul nggak? Terus doakan, kan gitu. Masa anak yang makan bakso, nggak lama datang lagi. Dia punya mantu. Ngomong apa gitu. Ambil dari situ. Dan ambil 100, 200, 300. Kayaknya saya, pantas gereja lo begitu. Gereja yang benar dan baik adalah gereja yang bertumbuh dalam Kristus. Ada Kristus di dalamnya, ada roh Allah di dalamnya. Nah, kalau melihat seperti ini, yang pertama, Daniel itu takut akan Tuhan, takut. Seperti apa sih takut akan Tuhan? Coba Anda lihat di dalam Ulangan, pasal yang ke-8. 6 ayat 13. Pasal yang ke-6 ayat 13, yuk. Albert ini yang keempat, udah ya, nggak ada yang kelima kan. Siapa tahu ini nubuatan. Ya kan, dulu saya nubuat, pasti ada yang keempat, ada yang keempat. Nanti ada yang kelima, ya kan, puji Tuhan. Jemaatnya dari atas, turun melalui parasit. Jemaat yang Tuhan kirim. Karena yang penuh dengan Roh Kudus terbang, mendarat di sini gitu. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Terus, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 24, teruskan di ayat yang ke-24. 1, 2, dan 3. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Amin. Daniel hidup nggak akhirnya? Masuk kandang singa nggak? Masuk. Hidup nggak? Hidup. Sama dengan kita. Penderitaan ada nggak? Ada. Pikul salib ada. Gembalamu juga pasti pikul salib. Jemaat di sini pasti pikul salib. Ini para pemusik pikul salib, latihan, ya, mempersiapkan lagu, ngulik lagu, ya, sampai akhirnya jemaat itu diberkati. Kata harus di situ, harus. Ini bicara tentang takut akan Tuhan, itu adalah perintah. Amin. Kalau sudah perintah, mau tidak mau, it's necessity. Not only necessary, but necessity. Harus, tidak bisa, tidak mesti dilakukan. Kalau saya sudah jadi hamba Tuhan, ya takut. Biarpun maaf nih, yang bagus-bagus lewat. Yang bagus lewat nih, but tetap hanya cuma lihat aja bro. Udah. Walaupun keren, udah. Nggak boleh terus. Nggak boleh. Mau yang cantik ya, mau yang keren, cukup satu. Nah. Udah, nggak ada yang lain. Mau yang keren, mau yang kaya, mau yang wangi, yang mau seksi ke up, cukup.
Kita tadi bahas ya, saling menguatkan. Berapa banyak hamba Tuhan jatuh. Dan berapa banyak yang Anda hitung bisa bangkit lagi. Susah. Dalam dan luar negeri. Saya udah baca itu, nonton, mudah. Tuhan bilang sama jangan ikuti. Bukan berarti saya sok sombong. Itu jadi satu pelajaran buat saya. Wanita cantik di Indonesia, Jakarta banyak. Yang lebih cantik dari istri saya banyak. Yang kencang-kencang banyak. Yang naiknya banyak. Istri saya 64 tahun nih. Enggak ikut program itu. Karena saya bilang udah lama. Dia bilang gue juga gak mau, udah. Biar favoritku cuman kamu juga jadi favoritku di situ. Saya punya banyak teman sahabat yang keren. Tapi udah dia. Oh dia ngambek, diamin kata Tuhan, diamin, udah dia. Jangan dijenggut iman. Saya pernah sakitin kamu? Pernah gak? Walaupun kadang tuh buat ya. Kita nih orang Ambon nih, ibu kita orang Ambon. Beta pun mama Ambon. Beta pun om Ambon semua. Dong bilang apa? Simbole begitu, laki-laki simbole begitu. Kalau ada yang begitu simbole, kasih aja dulu. Mama saya keluar. Apa yang mau kasih aja? Biar Tuhan yang ajar, beta pun anak. Tuh. Dia bilang, Yohan kamu tidak boleh menyakiti istrimu. Jangan pukul dia. Jangan keluar kata kasar. Tapi kalau dia kurang ajar mah, telan. Kalau kekenyangan mah, telan ya. Minum air putih yang banyak. Kalau kamu lagi marah, minum air putih yang banyak. Udah saya terus dia bilang, Tuhan kayak ngantuk. Itu, tidur aja kau. Tidur. Padahal kita banyak juga dalam banyak hal beda. Tapi ya udahlah, ya. Dia perempuan. Saya nggak pernah minta sama ibunya, Bu, ini jadi istri saya, termasuk saya sakiti, enggak. Ibunya gini, kalau mau nikah sama anak saya, baik-baik tuh nak, baik-baik ya nak. Saya jawab, dang, iya Bu, ya Bu. Kamu jangan bikin apa ya nak, biar kamu jadi hamba tuh. Iya Bu. Nah saya udah janji sama Tuhan. Kalau engkau berkati dan pakai saya, biar firman itu ada dalam hidup saya untuk takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu perintah, harus dijalankan. Nanti kau akan lihat hidupmu apa? Dalam keadaan baik-baik saja. Prahara boleh terjadi, tribulation boleh terjadi. Hidupmu tetap baik-baik saja. Gereja boleh ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi gereja ini tetap baik-baik saja. Beri tepuk tangan untuk gerejamu yang indah. Yang kedua, coba Anda lihat Mazmur 19 ayat 9. Yuk baca sama-sama. Mazmur 19 ayat 9, 10 lah gitu ya. 1, 2, dan 3. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil, semuanya. Yang kedua, hiduplah kudus. Amin. Kalau udah marah terus tiba-tiba harus keluar dan emosi. Terus bilang, kalau kau bisa lakukan itu, aku juga bisa lakukan. No. Roh Kudus itu turun, karena dia namanya Roh Kudus, Roh Suci, maka kita pun juga harus suci di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Anda seorang pegawai, hidup benar. Dipercayakan jadi kasir, hidup benar. Bos saya pernah pergi ke Korea, terus dia tinggalkan kas. Dia bilang, kau kelola ini. Kelola, dia pulang sampai rupiah. Sennya gitu, saya kasih sama dia. Dan dia bilang sama saya, enggak usah yang ini. Enggak, ini kan perhitungannya harus gini. Dan dia bilang, wah. 1 minggu kemudian, ibunya bawa foto saya ke apa namanya, Kwamya. Terus Kwamyanya lihat. Terus dia bilang, anakmu harus sama dia.
Jangan pisah sama dia. Oleh sebab itu diangkat saya jadi wakil. Sampai kita berpisah karena Tuhan manggil saya untuk jadi full timer. Ya. Jadi hidup suci itu bukan hanya di dalam keadaan seksual saja, tapi juga di hati. Amin. Bahkan di tangan kita harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Kaki ini harus kudus suci. Marah jangan pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Saya sering berkati orang, dan hal yang pertama saya berkati untuk sepasang, jangan pernah keluar pada saat masih ribut. Mama saya ajarkan itu. Sampai hari ini kalau saya berbeda pendapat, saya selesaikan di rumah. Ayo. Selesai dong, harus selesai. Jangan belum selesai keluar. Udah. Ada aja tuh, temen SMA lah, temen kuliah lah. Ada temen ini lah, temen itu, ngajakin minum, semua. Terus karaoke, biasalah karaoke. Dari karaoke tiba-tiba datanglah kumpulan yang lain, ada aja. Saya juga sudah bilang sama Tuhan tahun 99, saya tidak akan pergi lagi ke klub malam. Saya tidak akan pergi keluar malam, kecuali dengan istri saya. Saya pernah langgar gak itu? Biarpun lagi keadaan terus teman datang, teman telepon, enggak. Ini ada Glenn Fredly show, nih sama bini gue. Kalau enggak biar Glenn Fredly ke Glenn Friendly, enggak. Terus ya ikan itu anak rohani bang, ya. Tapi harus sama dia. Ya pergilah saya sama dia. Bener, kejadian sudah. Yang punya klub malam, ajak saya berputar-putar. Istri saya di VIP. Begitu putar selesai turun ke bawah, baru buka lift, ada wanita di situ. Kupu-kupu malam. Gitu dia lihat saya lihat dia, Pak Pendeta, aduh. Saya Terus yang punya masih, ini Pak Pendeta, saya bilang, saya teriak aja, Ma. Dia bilang nggak apa-apa Pak Pendeta, it's okay. Itu human manusia. Enggak, gua sama bini gue. Ma, woi, turun Ma, enggak boleh turun. Kan perlu saksi dan bukti. Nih saya sama istri saya, amin, saya udah percaya Pak Pendeta. Walaupun tanpa istri saya juga percaya. Enggak bisa begitu, hitungannya enggak begitu. Ya. Saya ini istri saya, karena Glenn almarhum lagi show. Saya ketemu dengan dia. Saya mau katakan buat Anda, kesucian perlu. So when you ask your God, maka kesucian itu diperlukan. Tuhan akan lihat gitu. Itu menjadi reward buat Anda. Itu menjadi satu pertimbangan Tuhan. Jangan gampang jatuh. Amin. Jangan gampang meleset. Saya punya teman jatuh lagi. Udah 30-40 kali dia jatuh. Satu saat dia ngomong sama saya. Dia bilang, bisa gak gue bangkit lagi? Saya bilang gak bisa. Marah dia sama saya. Depan istrinya saya ngomong, gak bisa. Kenapa? Karena saya bilang kau gampang jatuh. Tapi kan manusia bisa berubah, oke. Kalau kau tanya sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kesempatan. Tapi karena kau tanya sama saya, dan saya tahu hidupmu, enggak bisa. Sampai hari ini, enggak bisa bangkit. Karena saya tahu kelemahan dia, dan dia selalu pelihara kelemahannya. Anda dan saya harus keluar dari kelemahan itu. Amin. Jangan itu jadi kelemahan, akhirnya jadi hobi. Tahu nggak hobi? Biasa ringan tangan, tahan gitu. Tanganmu harus kudus. Begitu mau ringan tangan, langsung pegang. Yesus, dalam nama Yesus, aku nggak mau lakukan lagi itu. Yang biasa berjudi, tobat sudah. Dan biarlah hanya cuma sisa-sisa. Apa itu sisa? Kalau pimpin pujian atau mungkin nyanyi, biarlah cuma sisa-sisa. Kita bisa tahu mantan-mantan pejudi dalam nyanyian. Biasa ngocok. Itu sisa. Yang penting kita nggak main gitu ya. Jadi yang kedua, takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut? Suci. Amin. Jangan ada pikiran yang kotor. Jangan ada pikiran yang enggak tentang suami, istri, tentang gereja. Mana perpuluhan gua? Kotor. Kalau kau sudah beri, udah hilang. Bukan milikmu lagi. Bukan. Orang-orang mau bersekongkol. Ini perpuluhan kita kemana? Udah. Keluar dari itu. Biar urusanmu dengan Tuhan. Apa yang kau tabur nanti kau tuai. Itu aja.
Bukankah dengan apa yang ada di kita, meskipun 90% masih cukup banyak. Jangan persoalkan yang 10. Sampai hari ini bukan saya sombong. Saya kasih berapa Tuhan? Hah? 90%. Mana-mana kasih, mana-mana kasih. Terakhir itu di satu gereja sederhana. Gitu saya duduk, aduh gereja ini susah banget. Jemaatnya sederhana banget, duduk, gembalanya belum datang. Terus roh Tuhan bilang, coba kau bantu, jangan cuma ngomong. Enggak kan saya cuma baru pikiran Tuhan. Jangan begitu dong, kan saya cuma lihat. Tuhan bilang bantu. Gembalanya datang terus saya bilang, ini gereja sewa atau itu? Atau sudah beli? Sewa om, masih sewa. Masih sewa om, masih sewa. Gue tanya sekali kenapa lu jawab 3 kali? Sewa om, masih sewa om Yohan masih sewa. Oh ya udah. Nah itu salahnya saya, udah tahu sewa berhenti. Saya terus, berapa uang sewanya setahun? Itu tuh Roh Kudus. Saya yakin itu, bukan Roh Kuda, Roh Kudus pasti. Berapa setahun? Dia bilang 150 juta om. Oh, terus saya pikir udahlah, gue kan diutus cuma khotbah. Tiba Roh Kudus itu dari kaki, naik. Terus berhenti di sini. Sampai saya nyeri-nyeri. Aduh Tuhan. Saya tahu karena puluhan tahun saya gaul, saya tahu itu Roh Kudus. Tapi saya abaikan, saya udah sumbang Albert, tolak dalam nama Yesus. Saya masih cicilan tuh, benar gak mah? Masih cicilan. Tuhan, udah cijantung aja, kenapa ada cihati, ini udah cijantung aja. Terus dia naik ke atas, kayak pecah pembuluh darah. Turun lagi ke mulut, mencong kanan kiri. Saya udah tahu nih ini Tuhan. Terus saya bilang berapa? 150 juta Om Yohan. Ya udah saya sumbang setengah, 70 dah. Saya sumbang, angka bagus kan 7. Terima kasih Om Yohan, terima kasih Om, terima kasih Om. Nanya lagi sama istrinya, Ma Om Yohan ngomong apa? Aduh Pak lo goblok banget sih Pak, dia nyumbang 7. Om Yohan, aku gak sangka Om Yohan terima kasih. Karena dia teriak terus, saya bilang udah stop lah, yuk kita ibadah. Udah ibadah gitu, turun. Ya Om Yohan aku boleh saksi ya? Boleh. Dia bilang, saudara-saudara jemaatnya, aduh maaf. Dan paling juga 20 orang, sian kemana-mana mencan. Saudara, ternyata Tuhan masih izinkan kita beribadah di sini ya saudara. Untuk tahun depan, Om Yohan sumbang 70 juta. Berdirilah semua pada tepuk tangan. Kalau saya konglomerat, enggak bukan siapa-siapa. Masih juga ada cicilan di Albert berarti gitu. Yang sound system dangdung gitu. Itu juga disuruh cicil, puji Tuhan. Dia bilang, Pak tapi ini boleh cicil Pak. Oh haleluya, puji Tuhan. Udah begitu selesai, dia bilang, Om Yohan, kita beri tepuk tangan buat Om Yohan. Doain Om Yohan, istri Om Yohan, anak-anak Om Yohan. Hati Roh Kudusnya masuk lagi. Saya gini, aduh Tuhan apa sih? Itu. Terus Tuhan bilang, ayo apa? Pura-pura bodoh kamu ya enggak. Nah, kalau saya lagi bagaimana nih Tuhan? Kasih bagian dong orang lain. Ya kamu yang di sini. Kita doakan ya saudara untuk sisanya yang 80 juta ya saudara. Itu kan kayak di sini jedut aja. Dalam hati saya lo ngomong minggu depan kayak kalau nggak ada gue gitu. Jadi ya saya sumbang deh yang 80, 150 juta, tepuk tangan lagi, orang-orang sederhana Pak. Terus, saya juga ngikut, yes. Cuman sambil begitu saya pegangin dompet, udah berhenti lah, ini berhenti. Turun dia peluk saya, Om Yohan terima kasih. Ya nangis, saya juga nangis tapi gak sesungguhkan. Saya nangis cuma kenapa gue menderita begini gitu. Begitu selesai, udah. Dia bilang, Om Yohan sama kayak Albert. Bisa dicicil Pak. Bapak boleh bayar tahun depan. Aduh amin. Dia tanya kenapa Om Yohan? Enggak apa-apa gue amin aja. Itu bulan Oktober. Bisa suruh bayar bulan Mei. Ini bulan apa? Juni. Kebayar gak? Kebayar. Gak cicil lagi dibayarnya. Kontan sama Tuhan.
Tahu Tuhan kasih saya berapa? 165 juta. Orang suka bilang, itu pendeta kalau ngomong berkat. Memang diberkati yang ngomong lah. Anda pikir nggak ada resiko? Ada. Bisa aja dari antara saudara, Pak tolong bantu saya, Pak, bisa. Bisa aja dibilang, Pak ada gereja saya susah, bisa. Ada ratusan tuh. Tapi kalau bukan dari Roh Kudus, enggak. Kan saya bilang, aduh Tuhan. Albert tadi ngomong, memang begitu Pak. Kita harus bakar semua. Apa yang lo maksud dibakar? Jadi saya lagi nanya lagi, udah 2 kali nih saya di sini. Pertama soal apa? Soal PLN. Kedua soal sound system. Kan kalau dia bilang Pak bakar, berarti yang ketiga dong. Tapi saya bilang, kalau memang harus dibakar, saya bakar. Artinya sampai habis-habisan. Terus dia bilang nanti kita makan dari remah-remahnya, dari percikannya yang udah dahsyat. Dan saya alami. Sampai hari ini saya alami. Dan saya lihat Tuhan gak pernah curang. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersyukur, sangat berterima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Apapun perintah-Mu, layaknya kami harus lakukan. Apapun yang Kau mau. Bahkan Engkau mengatakan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Tuhan. Kami tidak bisa melihat kemenangan. Kami tidak bisa melihat ujung. Kami tidak bisa melihat keberkatan, keselamatan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, anugerahkan buat kami. Terima kasih Engkau berkati gereja ini dengan dahsyat. Berkati gembala sidang-Mu juga dengan hebat. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini. Biar mereka lebih diberkati, pulang membawa sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.